Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, orang yang masuk surga ada 3 macam, yaitu langsung masuk surga tanpa hisab karena dihitung kebaikan dan keburukannya. Kemudian masuk surga setelah dihisab. Yang ketiga, masuk surga setelah diazab terlebih dahulu di neraka. Tentunya semua orang mengidam-idamkan masuk surga tanpa harus masuk neraka. Tapi bagaimana caranya? Mungkin ini adalah pertanyaan yang terlintas di benak setiap orang secara spontan begitu mendengar judul ini. Caranya agar kita masuk surga tanpa dihisab, yaitu yang pertama, kita harus menyempurnakan tauhid kita. Agar masuk surga tanpa hisab, syarat yang harus dipenuhi yang pertama adalah membersihkan tauhid dari noda-noda syirik, bid'ah, dan maksiat. Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan tauladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif atau lurus. Dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb-Nya. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Dalam ayat ini Allah memuji Nabi Ibrahim dengan menyebutkan 4 sifat yang apabila keempat sifat ini ada pada diri seseorang, maka ia berhak mendapatkan balasan yang tertinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab. Yang kedua yaitu agar kita masuk surga tanpa hisab, mencontoh para nabi dalam hal bertauhid. Dalam Al-Quran, Allah memberikan uswah atau teladan kepada kita pada 2 sosok manusia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari
kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Perhatikanlah Ibrahim alaihissalam menjadi tauladan dengan memurnikan tauhid dengan cara berlepas diri dari kesyirikan. Dalam ayat selanjutnya Allah juga berfirman, sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, adalah teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 6. Tidak diragukan lagi balasan yang paling besar dan keselamatan yang dimaksud adalah surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Itulah keselamatan yang hakiki yang dinanti oleh setiap jiwa yang pasti akan merasakan mati. Allah juga berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paham tentang tauhid. Maka orang yang hendak mempraktikkan tauhid dalam dirinya harus mencontoh ajaran beliau. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan orang yang mengharap rahmat-Mu dan banyak menyebut-Mu. Yang selanjutnya, orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, selalu patuh terhadap perintah Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat patuh kepada Allah, teguh dalam ketaatan, dan senantiasa berada dalam ketundukannya, apapun keadaannya. Buktinya, ketika beliau diuji dengan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya, beliau pun tetap patuh melaksanakannya. Begitu juga keturunannya, pemimpin para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling taat. Allah berfirman, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang berikutnya, yang keempat, agar kita dapat masuk surga dengan tanpa hisab, yaitu keluar dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Ibnul Qayyim mengatakan, Hanif adalah menunjukkan ibadah hanya kepada Allah dan berpaling dari peribadatan kepada selain Allah, yaitu syirik. Inilah sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yakni betul-betul menjaga kemurnian tauhidnya dengan berpaling sejauh-jauhnya dari kesyirikan dengan segala macam pernak-perniknya. Mujahid berkata, Nabi Ibrahim adalah seorang imam, walaupun beliau beriman seorang diri di tengah kaumnya yang kafir. Maksudnya, beliau adalah sosok yang selamat dari kesyirikan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Maka
untuk memurnikan tauhid kita harus berpaling dari syirik dan pelakunya. Yang selanjutnya, yang kelima, agar kita masuk surga tanpa hisab, selalu bertawakal kepada Allah, itulah kuncinya. Mari kita simak sabda Nabi yang berpaling kita cintai. Mari kita simak sabda Nabi yang paling kita cintai dan sangat mencintai umatnya. Nabi Muhammad SAW tentang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau bersabda, beberapa umat ditampakkan kepadaku, lalu kulihat seorang nabi bersama beberapa orang. Ada seorang nabi bersama 1 atau 2 orang, dan ada seorang nabi yang tidak disertai siapapun. Tiba-tiba ditampakkan kepada satu golongan dalam jumlah yang amat banyak, sehingga aku mengira mereka adalah umatku. Maka ada yang memberitahukan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Aku melihat lagi, ternyata di sana ada jumlah yang lebih banyak lagi. Ada yang memberitahukan kepadaku, itulah umatmu. 70.000 orang di antara mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Maka orang-orang berkumpul bersama orang-orang yang sudah berkumpul. Sebagian mereka mengatakan, barangkali mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian yang lain mengatakan, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan sesuatu pun beserta Allah. Mereka pun mengatakan banyak hal. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka dan mereka memberitahu kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta untuk berobat dengan cara disundut dengan api, dan tidak melakukan tatayyur, serta mereka bertawakal kepada Allah. Lalu Uqasyah bin Mihsan berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar Dia Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau bersabda, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian ada orang lain berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar Dia Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau Rasulullah bersabda, engkau sudah didahului Uqasyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di antara pelajaran paling berharga yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bahwa tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan cara disundut dengan besi panas, dan tidak menganggap akan mengalami kesialan setelah mendengar atau melihat sesuatu merupakan wujud dan realisasi dari tawakal kepada Allah. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya agar tidak melakukan ketiga hal tersebut, karena pengaruh ruqyah dan kai yang sangat kuat, sehingga dikhawatirkan seorang hamba menggantungkan harapan kesembuhannya kepada cara pengobatan tersebut dan bukannya bersandar hanya kepada Allah. Khusus untuk tatayyur, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Kesimpulannya,
keadaan orang yang akan masuk surga sangatlah bergantung dari kadar tawakal setiap orang. Semakin tinggi tingkat tawakalnya, semakin tinggi pula tingkat kesempurnaan tauhidnya. Allah tempat kita bersandar dan menyerahkan segala urusan. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.